Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fayayul hadirun a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala sampai dengan detik ini masih melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Nikmat yang sudah barang tentu tidak akan mungkin bisa kita hitung satu persatu. Nikmat yang sudah barang tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu dan bisa menginventarisirnya, karena begitu besar dan begitu banyak nikmat yang Allah Rabbuna Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita, sehingga sekali lagi syukur kita kepadanya adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Dan di petang hari ini dengan izinnya kita dipertemukan kembali dalam rangka membahas dan melanjutkan dari karya yang begitu sangat besar manfaat dan faedahnya kepada kita, yaitu Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dan kita mohonkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah Rabbuna Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Rabbuna Jalla wa Ala kita mohonkan agar ia menganugerahkan kepada kita taufiknya, agar kita bisa dan mampu memahami dengan pemahaman yang benar ilmu yang kita pelajari. Dan kita pun mohonkan agar Allah Rabbuna Jalla wa Ala melimpah curahkan kepada kita nikmat taufiknya, agar kita mampu dan bisa mengamalkan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Amin Allahumma amin. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang masuk kepada pembahasan dosa besar, yaitu apa? Dosa besar mengurangi timbangan dan takaran. Dosa besar mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran dalam proses jual beli. Baik. Dan ini adalah perkara yang banyak di antara manusia, khususnya kita berbicara kepada kaum muslimin, yang terjatuh ke dalam perkara ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga serta melindungi kita, menjaga serta melindungi keluarga kita, menjaga serta melindungi seluruh kaum muslimin agar tidak terjatuh dan terjerembab ke dalam dosa besar yang satu ini. Secara umum dosa besar, ya seluruh dosa besar, dan diantaranya dosa besar yang kita bahas itu dosa besar mengurangi timbangan, curang dalam melakukan apa? Transaksi jual beli. Beliau di sini rahimahullah memulai pembahasan dengan membawakan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, di mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi mereka al-mutaffifin, itu orang-orang yang curang. Sebagian ulama mendeskripsikan wail itu adalah ya sebuah nama lembah. Wail itu sebuah nama lembah. Lembah di mana? Di neraka Jahannam. Jadi ada sebuah tempat, sebuah lembah di neraka Jahannam yang bernama Wail, yang dikatakan oleh berulama bahwasannya saking dahsyatnya dan kerasnya azab di situasi di Wail tersebut, di lembah tersebut, kalau seandainya gunung di dunia ini ya diperjalankan di atasnya, maka tidak akan tersisa, akan menjadi debu saking dahsyat panasnya.
Jadi wail itu secara makna, ya, ada para ulama mendeskripsikannya itu apa? Sebuah tempat lembah di neraka jahanam. Jadi ini sekali lagi sebut sebagai sebentuk ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ancaman dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Jelas ini bukan perkara yang syukran jazakallahu khairan. Ya, bukan perkara yang sembarangan, bukan perkara yang main-main. Kita harus benar-benar menyelamatkan dan melindungi diri kita dari perbuatan tersebut. Celaka bagi mereka al-mutaffifin. Itu mereka siapa? Orang-orang yang mengurangi timbangan, orang-orang yang curang dalam takaran, orang-orang yang curang dalam takaran. Ya, yang salah satu indikator sifat mereka itu, salah satu indikator orang-orang yang al-mutaffifin itu apa? Ayat selanjutnya berbunyi, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi al-mutaffifin itu orang-orang yang egois, ingin mengutamakan apa? Dirinya saja. Orang-orang yang curang, pedagang-pedagang yang curang itu pedagang-pedagang yang mengutamakan dirinya saja, egois. Kalau ia menimbang untuk dirinya, dia membeli ke orang lain, yastaufun, minta sempurna tuh timbangannya, minta bagus. Wah, diteliti satu persatu timbangan. Jadi kalau beli untuk dirinya, dia minta sempurna, minta ditunaikan hak-haknya. Nah, gitu. Namun kalau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, curang. Dikurangi. Mungkin cepat nimbangnya ya. Oh, gitu. Kalau barang yang dijual dalam bentuk apa? Satuannya, ukurannya misal kilo, liter dan seterusnya. Atau mungkin ukurannya senti atau meter pun sama. Dikurangi panjangnya. Gitu ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan serta melindungi kita dari hal tersebut. Ya, ini adalah dosa besar, ya, dosa besar yang sekali lagi ya sangat rentan dan ya kalau kita katakan banyak manusia yang terjatuh ke dalam perkara ini. Makanya penting kita untuk mengkaji dan mempelajari. Dan sejatinya ma'asyiral muslimin azakumullah, solusi dari sifat seperti itu atau secara umum, solusi jalan keluar manakala seseorang ingin memerdekakan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, solusi secara umum yaitu apa? Takut dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mengimani bahwasannya ia kelak di hari kiamat akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Itu solusinya sejatinya. Maka ayat lanjutannya apa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, kata Allah, li yaumin 'adzim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Apakah mereka tidak punya keyakinan atau tidak meyakini bahwasannya ia akan nanti dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat, li yaumin 'adzim, di hari kiamat, di hari yang besar, di mana dia harus berdiri di hadapan Rabbul Alamin mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah diperbuat. Gitu ya. Jadi solusi dari segala bentuk kecurangan, kezaliman, kemaksiatan secara umum adalah iman kepada hari kebangkitan. Iman kepada hari kebangkitan itu solusi manakala seseorang ingin terbebas dan merdeka dari segala bentuk apa? Belenggu kemaksiatan. Kalau ia masih memiliki rasa takut terhadap dahsyatnya hari kiamat, besar dan mengerikannya azab di dalam api neraka, maka berarti dia sudah memiliki modal dasar untuk bisa menyelamatkan diri dari perbuatan maksiat. Namun kalau dia sudah tidak memiliki ketakutan sama sekali terhadap neraka, malah jadi bahan guyonan neraka itu. Kalau dia sudah tidak punya keinginan dan kekhawatiran, tidak punya keinginan dan punya semangat untuk meraih dan menggapai surga, maka apa yang diharapkan dari orang seperti itu? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika ada salah seorang yang datang kepada beliau, ya, curhat,
mengadukan kondisi dirinya bahwasannya ia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Lalu ia meminta wasiat kepada Abdullah bin Umar. Ia meminta nasihat, meminta wejangannya, arahannya, apa yang harus diperbuat. Ya, ia ingin bertaubat, ingin memerdekakan diri dari dosa tersebut. Ini yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebelum beliau mewasiati, menasihati orang tersebut, beliau terlebih dahulu bertanya. Apa pertanyaan beliau? Atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah engkau masih takut sama api neraka dan ingin masuk surga? Nah, itu. Ya, masih takut gak sama neraka? Masih mau gak masuk surga? Kalau kedua hal ini ada, ya, dalam hatinya tumbuh perasaan khawatir akan keselamatan dirinya kelak di akhirat. Ya, di dalam hatinya dia mengimani bahwasannya Allah tabaraka wa taala syadidul iqab, keras siksaannya. Dalam hatinya dia meyakini bahwasannya tidak ada suatu pun amalan yang akan luput dari catatan Allah tabaraka wa taala. Maka ia punya modal dasar untuk bisa selamat. Ya, punya modal dasar untuk bisa selamat. Kembali, makanya solusi dari segala bentuk sejatinya perbuatan maksiat adalah bertakwa kepada, ya, atau menjaga melindungi diri. Takwa menjaga melindungi diri, ya, akan dahsyatnya hari kebangkitan. Ya, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu adalah solusi dari, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsun bi khamsin, 5 dengan 5. 5 dengan 5. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin? Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan 5 dengan 5? Apa yang dimaksud dengan 5 dengan 5? Apa jawab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ma naqada qaumunul ahda, ma naqada qaumun al ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Tidaklah sebuah kaum, sebuah komunitas manusia, sebuah masyarakat, sebuah negeri, ya, ia memutuskan atau mengkhianati perjanjiannya, menanggalkan perjanjiannya, ya, apa yang terjadi? Illa sallallahu alaihim aduha, melainkan Allah akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka. Ya, jadi kalau sudah tidak komitmen dengan perjanjian, sudah tidak komitmen dengan al-ahd, itu ya, perjanjian, maka konsekuensinya dia atau mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, akan dikuasai dan dikendalikan oleh musuh-musuh mereka. Ya. Kemudian yang kedua, wa mahakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasyafihimul faqru. Dan tidaklah mereka, tadi komunitas manusia tersebut atau negeri tersebut, tidaklah mereka berhukum, ya, dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Tidaklah berhukum dengan tidaklah mereka berhukum dengan hukum yang selain dari hukum yang Allah turunkan. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah. Illa fasyafihimul faqru, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka al-faqru, kemiskinan. Akan tersebar di tengah-tengah manusia, atau tengah negeri tersebut kemiskinan. Wa madzuharat fihimul fahishatu, dan tidaklah nampak di tengah-tengah mereka al-fahisyah, perbuatan zina. Illa anzalallahu bihimut ta'un, melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka di tengah-tengah mereka at-ta'un, penyakit yang menular dan berbahaya.
berbahaya. Ya, dan juga didefinisikan yaitu kasratul maut, banyaknya kematian. Kemudian selanjutnya wala taffafu al-kaila, dan tidaklah mereka bertindak curang dalam masalah takaran tadi. Ya. Tidaklah mereka berbuat curang dalam masalah takaran. Illa muni'un nabat wa ukhidu bisinin, melainkan Allah akan cegah tumbuh-tumbuhan tanaman itu untuk tumbuh, dan mereka ditimpa dengan paceklik yang berkepanjangan. Ya, ditimpa dengan paceklik yang berkepanjangan. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa ma mana'u zakata, dan tidaklah mereka menahan harta zakat, tidak dikeluarkan zakatnya, kewajiban untuk zakatnya, illa hubisa anhumul qatra, melainkan Allah akan cegah langit untuk menurunkan hujannya. Ya, Allah akan cegah langit untuk menurunkan hujan. 5 dengan 5. Jadi dari hadis yang mulia ini kita bisa menarik kesimpulan ada korelasi yang tegas antara maksiat dengan musibah, antara dosa dengan bala. Ada korelasi yang tegas. Ya. Bahwasanya dosa, maksiat itu adalah perkara yang memancing dan mengundang bala, musibah. Ya. Perjanjian dikhianati, ya, dikuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka, sehingga mereka dikendalikan oleh musuh, ya, dikendalikan oleh musuhnya, tidak merdeka hidup, ya, tidak merdeka, dikendalikan, dikontrol, dan tidaklah mereka berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, ya, artinya mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Banyak tersebar kemiskinan di tengah-tengah mereka. Ya, banyaknya perzinahan akan berdampak kepada banyaknya penyakit yang berbahaya. Ta'un, penyakit menular. Dan curangnya, ya, dalam takaran, dalam timbangan akan berdampak kepada apa? Musim paceklik. Musim paceklik. Mungkin saja Allah menimpakan kepada kaum tersebut hama atau apapun bentuknya sehingga gagal panen misalnya. Ya, dan seterusnya ada musim paceklik yang berkepanjangan. Dan tidaklah seorang kaum tersebut menahan zakat melainkan dicegah turunnya hujan. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga, melindungi kita, melindungi negeri kita dari perkara-perkara tersebut, ya. Amin, Allahumma amin. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali ke pembahasan kita, yaitu curang dalam takaran dan timbangan. Sejatinya ma'asyiral muslimin azakumullah, esensi dari perniagaan Islami, esensi dari pasar Islami, perniagaan Islami adalah terbebasnya, sterilnya dari segala bentuk tindak kecurangan. Ya. Jadi esensi perniagaan Islami itu terbebas dari segala bentuk kecurangan apapun bentuknya. Tidak ada satu atau salah satu pihak yang terugikan. Jadi bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita tahu ma'asyiral muslimin azakumullah, ya, di antara hal yang pertama dibangun oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam ketika setibanya beliau hijrah ke Madinah adalah beliau membangun pasar. Di antara hal yang termasuk hal-hal yang pertama dibangun oleh Nabi SAW itu pusat perekonomian. Dan kita ketahui di Madinah di kala itu sudah ada pasar besar yang dikelola oleh salah satu dari golongan mayoritas, yaitu bangsa Yahudi. Mayoritas di kala itu bangsa Yahudi di Madinah termasuk mayoritas. Dan kaum muslimin waktu itu hanya minoritas, jumlahnya ya sangat sedikit dibandingkan dengan mereka. Dan
ya, Nabi SAW membangun pasar, ya, berseberangan langsung dengan pasarnya orang Yahudi, yaitu Bani Qunaiqa, gitu ya, pasarnya Bani, ya, Bani Qainuqa, di mana Nabi SAW secara tidak langsung ingin memperlihatkan nih, mana pasar atau perekonomian yang jauh lebih berkah, gitu ya, pasar yang terbebas dari segala bentuk tindak kecurangan atau pasar yang full, penuh, diisi dengan riba, diisi dengan, ya, segala hal-hal yang kezaliman, gitu ya. Dan pasarnya tersebut posisinya ada di seberang, yaitu di samping kuburan Baqi, ya, di Baqi Al-Khail. Dan Nabi SAW yang langsung mengontrol dan mengendalikan pasar tersebut. Beliau tidak jarang menginspeksi langsung pasar tersebut, sidak, gitu ya. Sampai satu ketika Nabi SAW mendapati ada seorang pedagang yang menyimpan barang yang bagus di atas dan barang yang buruknya disimpan di bawah, gitu ya. Yang kelihatan dari atas bagus-bagus, gitu, produk. Pas dibuka bawahnya ternyata jelek, ya. Nabi langsung menegur orang tersebut, ya, dan bersabda apa? Man ghasyana falaisa minna. Siapapun orangnya yang mencurangi kami, bertindak curang, maka bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Bukan golongan Nabi SAW. Jadi itu sejatinya esensi dari perniagaan Islam, terbebas dari segala bentuk praktik-praktik kecurangan, ya, apapun bentuknya. Sehingga, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali itu memerintahkan kita agar kita berlaku adil, berlaku jujur dalam timbang menimbang, dalam takar benakar. Sebutlah di sana dalam surah 17 surah Al-Isra ayat 35, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, dan sempurnakanlah takaran kalian kalau kalian menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Sampai Allah mengatakan demikian. Ya, dzalika khairunnya, itu perkara tersebut jauh lebih baik, wa ahsanu ta'wila. Ya, Allah mengatakan sikap jujur dalam berniaga, benar sempurna dalam menakar dan menimbang, menggunakan alat yang benar dalam menimbangnya, itu adalah perkara yang Allah sebutkan khairun, itu perkara yang jauh lebih baik, perkara yang baik. Dalam surah Al-An'am ayat 156 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan benar, dengan adil, gitu ya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 9 Allah berfirman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya, dan tegakkanlah timbangan dengan benar, jangan mengurangi takaran dan timbangan. Jadi artinya, ya, ini sebuah konsep dasar dalam perniagaan Islam, yaitu apa? Terbebas dari segala bentuk tindak kecurangan. Baik, wallahu a'lamu bis-shawab. Itu bahasan kita di bahasan poin pertama kita, yaitu dosa besar mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga, melindungi kita, melindungi kaum muslimin dari segala hal yang telah disebutkan tadi, ya. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya dosa besar berikutnya, ya, yaitu dosa besar al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merasa aman dari makar Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, merasa dirinya itu imannya akan selalu stabil, gitu ya, sehingga ia tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan kondisi kestabilan imannya. Nah, gitu ya.
Apakah keimanan di dalam hati kita itu tidak perlu kita jaga dan kita tidak perlu pelihara? Apakah keimanan kita itu di dalam hati kita tidak perlu kita sirami dan kita pupuk, kita siangi dari segala bentuk hama-hama? Jawabannya tentu perlu. Baik, kita masuk ke pembahasan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, di mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melupakan segala bentuk hal yang telah diperingatkan untuk mereka. Ya, tatkala manusia sudah melupakan segala bentuk peringatan yang sudah datang kepada mereka, diabaikan, dilupakan. Ya, kata Imam At-Tabari rahimahullah, kata beliau itu falamma tarakul amala bima amarnahum. Ya, tatkala manusia mereka meninggalkan amal soleh yang sudah kami perintahkan, kata Allah, gitu ya, yang sudah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tatkala manusia sudah tidak peduli dengan tadi amal soleh, ya, maka dalam kondisi seperti itu apa? Yaitu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, kami akan bukakan bagi mereka segala pintu-pintu kebaikan bagi dia. Jadi kalau sudah seseorang itu sudah tidak peduli, abai terhadap peringatan yang Allah peringatkan mereka, bisa jadi Allah tegur dengan penyakit, bisa jadi dengan Allah tegur dengan memberikan musibah di orang sekitarnya, dia nggak peduli. Ya, Allah memberikan teguran lewat Al-Quranul Karim yang dibacakan kepadanya, namun dia abai, nggak peduli dengan itu semua. Sudah sampai pada level itu, kata Allah apa? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami akan bukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan dari seluruh penjurunya. Pintu-pintu kebaikan dari seluruh penjuru. Ini belum titik ya, masih koma. Masih koma nih, belum titik. Jangan sampai titik di sini, si koma. Ya. Jadi ketika seseorang sudah melupakan, abai dari peringatan Allah, tuh diberikan kebahagiaan, kesenangan hidupnya. Mungkin usahanya makin maju. Karirnya mungkin makin melesat, makin meningkat. Ya. Perniagaannya pun demikian, mungkin makin melimpah ruah, seolah-olah hartanya itu kok datang bagaikan banjir bandang, itu tak terbendung. Wah, tuh saya nggak sholat, mobil saya nambah tiap bulan. Wah, gitu ya. Nggak ngaji, usaha saya, pabrik saya buka tiap bulan, sebulan sekali itu buka satu tempat cabang. Nah, ingat, hati-hati, ini masih koma nih. Ya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kata Allah. Kami akan bukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan dari segala penjurunya. Allahu Akbar. Sampai kata Allah apa? Hatta idza farihu bima utu. Sampai pada titik di mana ia sudah merasa bahagia dan bangga dengan apa yang ia dapatkan, pencapaiannya. Wah. Ya, sudah sampai pada titik dia di mana dia merasa bahagia, bangga dengan apa yang pencapaian yang ia dapatkan, gitu ya. Ya, di sini tadi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kata para ulama, maksudnya apa? Rakha'ud dunya wa yusruha, diberikan kelapangan dunianya, kemudahan urusannya, mungkin gampang lah, segala sesuatu itu bagi dia gampang. Sampai pada titik di mana dia sudah merasa yakin dan bahagia, bangga dengan apa yang didapatnya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Akhadnahum baghtatan, kami azab mereka dengan secara tiba-tiba.
Kami azab mereka dengan secara tiba-tiba. Ini disebut dengan apa? Istidraj. Gitu ya. Istidraj. Itu. Diberikan oleh Allah Tabaraka kebahagiaan diulur, dikasih terus. Kasih terus. Sampai kepada di mana level dia sudah bahagia dengan apa yang dia dapatkan, Allah Tabaraka wa taala ambil, Allah Tabaraka wa taala azab dengan secara tiba-tiba. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata begini, man wasallahu alaihi falam yara anahu yumkiru, ya, fala ra'alahu, kata beliau rahimahullah, barang siapa yang Allah luaskan urusannya, diluaskan tuh, dilapangkan urusannya, rizkinya dilapangkan oleh Allah, dan ia tidak memandang itu sebagai bentuk ujian bagi dia, maka sejatinya orang itu fala ra'alahu, tidak punya pandangan yang tajam gitu. Orang itu tidak punya pandangan yang tajam. Kalau ia memandang kelapangan, usaha, rezeki dan segala sesuatu, kesehatan itu bukan sebuah ujian, bukan sebuah konsep ujian, maka orang itu tidak punya pandangan. Maka orang itu buta. Gitu ya. Dan demikian pula waman qatara alaihi, dan barang siapa yang disempitkan oleh Allah, ya, falam yaru anahu yanzuru ilai, dan ia tidak tidak punya keyakinan bahwasannya Allah Tabaraka wa taala sedang memperhatikan dia, gitu ya. Sedang memperhatikan dia, melihat reaksi dia terhadap ujian tersebut. Ia tidak memandang itu sebagai konsep sebuah ujian, gitu ya. Maka sama orang seperti ini, kata beliau, orang yang buta, tidak punya pandangan. Artinya kelapangan, kesempitan itu semua adalah konsep ujian. Allah sedang memperhatikan, Allah sedang melihat. Diberikan kelapangan bagaimana? Orang yang diberikan kesempitan seperti apa? Dikasih ujian. Hidup itu konsepnya ujian kan begitu ya? Hidup itu adalah konsepnya apa? Ujian. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Jika engkau melihat Allah Tabaraka wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba segala sesuatu yang ia inginkan, segala sesuatu yang ia cintai, wa huwa muqimun ala ma'siyati, sementara si hamba ini atau orang ini berdiri tegak di atas perbuatan maksiat, berdiri tegak di atas kemaksiatan. Apa kata Nabi SAW? Fa inna madzalika minhu istidraj, itu yang disebut dengan istidraj, diulur, dinaikkan sampai nanti udah di atas banting, gitu kan, lebih mengerikan yang seperti itu daripada jatuh baru hanya satu langkah jatuh, ya. Dampaknya tidak terlalu besar. Udah naik tinggi jatuh kan mengerikan, gitu ya. Maka ini sekali lagi peringatan bagi saya dan bagi kita sekalian, ya, agar jangan sampai kita lalai dalam masalah ini. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Dalam kondisi seperti itu, Allahu Rabbuna Jalla wa Ala menghadirkan dan mendatangkan adab dalam kondisi baghtatan, yaitu apa? Secara tiba-tiba. Karena memang sejatinya konsep bala, konsep musibah yang Allah timpakan itu pada dasarnya selalu datang tiba-tiba. Selalu datang tiba-tiba dalam kondisi diri tidak siap. Konsep sebuah musibah bala itu begitu, ya. Konsep sebuah bala itu begitu. Allah menurunkan bala itu tiba-tiba tanpa ada persiapan dan peringatan, gitu ya. Tiba-tiba. Perhatikan firman Allah Tabaraka wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman
dari ditimpa azab, bala, musibah di waktu malam ketika kondisi mereka naimun, sedang terlelap tidur. Kondisi tidur tentu tidak siap, betul? Ya. Kemudian lanjutan apa ayatnya? Selanjutnya, awamina ahlul qura, apakah penduduk negeri juga merasa aman? Ayatiyahum ba'suna, dari didatangkan kepada mereka azab kami, kata Allah. Duhan, di waktu duha, wahum yal'abun, dalam kondisi mereka sedang bermain. Ini dua kondisi yang manusia sedang lalai. Kondisi lalai. Di malam ya terlelap dengan tidur, di waktu pagi mungkin dia sibuk dengan permainannya dan seterusnya. Ya. Ini kondisi di mana manusia merasa aman. Malam dan pagi ini kondisi manusia merasa aman. Namun Allah katakan, ya, apakah penduduk negeri itu merasa aman di waktu tersebut dari didatangkan azab? Ya. Sehingga kita dapat menyaksikan kebanyakan musibah dan bala itu datang di dua waktu ini, malam dan pagi. Karena kecenderungan di dua waktu ini manusia sedang lalai dari bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Singkat Allah, afaminu amakrullah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrullah illa qaumul khasirun, dan tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi intinya ini menegaskan kepada kita agar kita senantiasa harus bergantung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan merasa diri berada di zona nyaman. Selalu gantungkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Tawakal kepadanya semata. Maka ketika keluar rumah, apa doa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita sandarkan diri kita kepada Allah. Gitu ya. Jangan sekali-kali kita lengah ya dan menyandarkan kepada kemampuan kita, jangan. Termasuk diantaranya apa? Keimanan. Ya, termasuk diantaranya keimanan. Jangan pernah sekali-kali merasa diri tadi merasa aman, keimanannya tidak akan terganggu, tidak akan ditimpa musibah keimanannya. Karena hati jamaah sekalian yang semua dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Mungkin ini poin terakhir ya. Sebuah pelajaran yang sangat berharga dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW berdoa seperti ini. Di antara lafaz doanya, wala taj'al musibatana fi dinina, ya, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ini makna yang sangat dalam, sekaligus sindiran bagi kita. Nabi SAW yang kita tahu level beliau seperti apa, ya, yang sudah jelas kedudukan beliau. Namun kata beliau apa? Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami itu menimpa kepada agama kami. Bayangkan Nabi mengkhawatirkan keimanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau jadikan musibah kami itu menimpa kepada agama kami. Ya. Karena musibah yang menimpa agama jauh lebih mengerikan daripada musibah yang menimpa fisik, anggota badan, harta dan yang selainnya. Musibah yang menimpa agama jauh lebih mengerikan. Apakah ada musibah yang jauh lebih mengerikan dari keimanan seseorang yang berubah berganti menjadi kekufuran? Apakah ada musibah yang jauh lebih besar daripada ketaatan seseorang berganti dengan kemaksiatan? Apakah ada musibah yang jauh lebih besar daripada seseorang yang tadinya terbiasa membaca Al-Quran lalu ia tinggalkan? Apakah ada musibah yang jauh lebih besar dari seseorang yang terbiasa salat malam lalu ia tinggalkan salat malam? Wallahi demi Allah, musibah yang menimpa agama jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan daripada musibah yang hanya sebatas menimpa fisik dan harta. Sehingga Nabi berdoa seperti itu. Jangan engkau jadikan ya Allah musibah kami itu menimpa agama kami. Karena kalau agamanya tertimpa musibah, apa yang diharapkan kelak? Ya, apa yang diharapkan? Sehingga Nabi SAW
dalam banyak doa-doa yang beliau panjatkan, satu di antara yang sering beliau panjatkan kepada Nabi SAW apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan, tetapkanlah hati saya ini di atas agamamu. Allah. Ya. Ketika baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan kenapa beliau berdoa seperti itu, apa jawab Nabi SAW? Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jari jemari Allah yang Allah bolak-balikan sekehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi artinya kita harus selalu bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah Rabbuna Jalla wa Ala membalikan hati kita, memposisikan hati kita berada di atas agama dan ketaatan kepadanya. Jangan sekali lagi merasa aman dan merasa dalam zona nyaman. Wah, keimanan saya udah sempurnalah gitu, nggak usah perlu dijaga, nggak perlu dipelihara. Enggak. Nabi saja khawatir akan posisi tersebut. Yang benar dari apa yang sampaikan murid dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khilaf, salah, keliru itu murid dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.